Pemirsa, polisi hormati tanggapan keluarga diplomat muda Arya Daru Pangayunan yang meyakini Arya tidak mengakhiri hidupnya seorang diri. Polisi pun membuka pintu bila ada informasi atau temuan baru terkait kematian Arya. Indikasi meninggal tanpa keterlibatan pihak lain. Polda Metro Jaya menghormati respon keluarga diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan terhadap penyelidikan kematian Arya. Keluarga Arya meyakini Arya tidak mengakhiri hidupnya seorang diri. Polisi menyebut hasil penyelidikan dipastikan tidak ada unsur pidana dan tidak ada keterlibatan pihak lain dalam kematian Arya. Namun polisi tetap membuka pintu bila ada temuan atau informasi baru terkait kematian diplomat muda itu. Kami menghormati apa yang menjadi apa yang disampaikan oleh dari pihak keluarga ADP, ya, silakan. Kemarin Bapak Direktorat Kriminal Umum juga sudah menyampaikan, ya, bahwa hingga pada saat kemarin, ya, sudah disimpulkan bahwa bukan merupakan suatu tindak pidana, belum menemukan unsur tindak pidana, ya, dan tidak ada keterlibatan orang lain dalam kejadian tersebut. Sebelumnya, polisi menyampaikan hasil penyelidikan atas kematian Arya Daru Pangayunan yang ditemukan tewas di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Polisi memastikan Arya meninggal dunia bukan karena aksi pembunuhan, namun karena mati lemas akibat lilitan lakbat kuning di kepalanya. Dari Jakarta, Helmi Sarjangbati, iNews melaporkan. Kebakaran lahan di wilayah Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus meningkat. Berdasarkan data dari BPBD Kota Palangkaraya, tercatat 71 kejadian kebakaran lahan dengan total luas mencapai lebih dari 18 hektar. Musim kemarau disertai cuaca ekstrim menjadi salah satu pemicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan gambut di wilayah Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Data BPBD setempat mencatat sudah terdapat 71 kejadian kebakaran lahan yang tersebar di sejumlah kecamatan dengan total luas lahan yang terbakar mencapai lebih dari 18 hektar. Penyebab kebakaran diduga akibat faktor kelalaian dan kesengajaan. Memang paling banyak itu ada di Kecamatan Jekan Raya, Pak, ya. Ada 37 kejadian di situ. Terkait dengan karhutlanya, memang api itu kan ditimbulkan karena faktor kelalaian manusia, dan memang ada juga faktor kesengajaan yang dilakukan oleh pemilik lahan yang memang sengaja membersihkan lahan, kemudian dibiarkan kering, dan kemudian ada oknum yang membakarnya. BPBD Kota Palangkaraya mengimbau warga untuk tidak membakar lahan selama musim kemarau karena dapat menimbulkan dampak kerusakan lingkungan serta mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih membahas kebakaran lahan dan hutan. Rapat digelar di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Presiden menyoroti data terbaru yang menunjukkan tren penurunan luas kebakaran hutan dan lahan secara konsisten dalam 2 tahun terakhir. Sampai bulan Agustus 2025, total luas kebakaran menjadi 8.955 hektar. Namun Prabowo menegaskan penegakan hukum menjadi pilar penting dalam penanganan karhutla. Jelang perayaan kemerdekaan RI muncul fenomena baru. Alih-alih mengibarkan bendera merah putih, warga justru mengibarkan bendera One Piece. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia menilai pengibaran bendera One Piece sebagai bentuk kritik bagi pemerintah. Secara resmi saya luncurkan tema dan logo hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia.
Jelang peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-80, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan logo dan tema baru. Logo dengan angka 8 itu bermakna saling terhubung tanpa terputus. Tak lama, Istana meminta seluruh rakyat Indonesia memasang bendera merah putih. Kibarkan merah putih di rumah, di sekolah, di kantor-kantor, ruang-ruang publik, dimanapun berada. Namun alih-alih bendera merah putih yang terpasang, justru bendera hitam yang berkibar. Bendera bergambar tengkorak bertopi jerami itu diambil dari anime populer berjudul One Piece. Bagi penggemarnya, One Piece memiliki makna yang dalam. Anime Jepang itu berbicara tentang keberanian, kebebasan, bahkan pemberontakan. Fenomena pengibaran bendera One Piece langsung memantik pemerintah dan anggota parlemen. Menko Polhukam Budi Gunawan bahkan mengatakan aksi itu merupakan bentuk provokasi dan mencederai simbol negara. Sementara itu, Sufmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR RI, bahkan mengatakan pemasangan bendera One Piece dapat memecah belah bangsa. Mana dari intelijen, memang ada upaya-upaya yang namanya untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Himbauan saya kepada seluruh anak bangsa, mari kita bersatu, justru kita harus bersama lawan hal-hal seperti itu. Setali tiga uang, anggota Komisi 3 DPR Firman Subagio bahkan meminta pelaku pemasang bendera One Piece harus ditindak tegas. Kepada aparat penegak hukum, hendaknya atribut-atribut yang ada motivasi-motivasi tertentu itu harus ada larangan. Pandangan berbeda disampaikan Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Bima menilai pemasangan bendera One Piece merupakan bentuk ekspresi dan kreativitas warga. Sementara itu, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI menilai pengibaran bendera One Piece tidak dipandang sebagai ancaman atau pemberontakan, melainkan bentuk kritik bagi pemerintah. Jadi harus dipandang inilah kritik kepada pemerintah, kepada DPR, kepada kekuasaan kehakiman, bahwa mereka tidak lagi menjadi aktor yang mendistribusikan keadilan. Ini adalah bentuk cinta mereka, bentuk semangat rakyat untuk berpartisipasi secara demokrasi. Makanya harus dihargai, bukan dianggap sebagai sebuah pemberontakan atau makar. Fenomena bendera One Piece hampir sama dengan fenomena Garuda Hitam dan Garuda Biru. Lewat cara itu, masyarakat tidak hanya berkreasi, tetapi juga menyampaikan aspirasi dan kritik kepada pemerintah. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyatakan negara bisa melarang pengibaran bendera One Piece lantaran dianggap melanggar hukum sekaligus sebagai bentuk makar. Menteri HAM Natalius Pigai di akun X-nya menyoroti maraknya pengibaran bendera One Piece. Menurutnya, mengibarkan bendera One Piece sejajar dengan bendera merah putih di hari besar proklamasi kemerdekaan RI dan bisa dianggap melanggar hukum, yakni sebagai bentuk makar dan bisa dilarang dengan tegas. Lebih lanjut, menurut Pigai, pelarangan pengibaran bendera One Piece adalah upaya pentingnya menjaga simbol-simbol nasional sebagai wujud penghormatan terhadap negara. Sementara itu, pemerintah meminta rakyat Indonesia untuk mengibarkan bendera merah putih. Pasalnya, pengibaran bendera One Piece dinilai bisa menimbulkan kesalahpahaman. Kita fokuskan ke depan ini, kita merayakan Indonesia merdeka. Jadi harus bendera kita lah yang utama. Jangan sampai nanti ada salah persepsi, kita merayakan Indonesia merdeka, nanti orang bisa salah paham, tidak semuanya memahami. Jadi saya pikir harus bijak lah. Jadi sebaiknya kita mengedepankan pemasangan atribut merah putih. Mau suka atau tidak suka dengan pemerintah itu hak, ya. Keduanya pilihan yang sah di Republik ini. Tapi bendera merah putih itu bukan pilihan, dia keniscayaan. Bendera merah putih tidak boleh diganti dengan yang lain. Di balik polemik pengibaran bendera Jolly Roger dari serial One Piece, ada berkah bagi para pelaku usaha konvensi. Jelang HUT RI, omset penjualan bendera bajak laut tersebut melonjak hingga 300%. Fenomena pengibaran bendera One Piece jelang HUT Kemerdekaan Republik Indonesia membawa berkah tersendiri bagi para pengusaha konveksi. Salah satunya adalah bagi Dendi Kristanto,
seorang pengusaha konveksi asal Dusun Pundung Rejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Akhir Juli lalu, ia kebanjiran pesanan bendera Jolly Roger. Tidak tanggung-tanggung, pesanan yang datang padanya berasal dari hampir seluruh wilayah di Indonesia. Bahkan adanya fenomena pengibaran bendera One Piece membuat omset penjualan naik 200 hingga 300%. Kalau permintaan udah dari lama, Mas. Semenjak kita produksi udah ada permintaan, cuman kalau meledak baru di bulan Juli. Sudah ada ribuan bendera One Piece yang dipesan dengan berbagai ukuran. Banyaknya permintaan pelanggan membuat Dendi menggandeng penjahit dan UMKM lokal untuk mengerjakan pesanan. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Halim Mahfur, iNews melaporkan. Akibat korsleting listrik, kebakaran rumah terjadi di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Lokasi kebakaran yang berada di gang sempit sempat menyulitkan petugas pemadam kebakaran. Itu suaranya. Kobaran api dengan cepat membesar menghanguskan rumah 2 lantai di Gang Cendana, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Sejumlah warga berupaya memadamkan api dengan alat seadanya agar kebakaran tidak semakin meluas. Api diketahui pertama kali muncul dari atap rumah. Dalam waktu singkat api membesar melumat seisi bangunan. Diduga kebakaran disebabkan hubungan arus pendek listrik dari lantai 2 rumah. Lokasi kebakaran yang berada di gang sempit menyulitkan petugas pemadam kebakaran melakukan upaya pemadaman. Api baru padam setelah petugas mengerahkan 15 unit mobil damkar ke lokasi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Meski tak diguyur hujan, banjir kembali merendam permukiman di Kebonpala, Jakarta Timur dan Pejaten Timur, Jakarta Selatan. Banjir setinggi hampir 1 meter ini merupakan kiriman dari Bogor yang semalam diguyur hujan deras. Air mulai merendam permukiman dini hari tadi hingga sedalam 50 cm hingga 1 meter di kawasan Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur. Banjir ini merupakan kiriman usai kawasan Bogor diguyur hujan deras tadi malam. Warga yang akan beraktivitas pun terganggu dan harus bersusah payah melewati banjir. Sedikitnya 3 RT terdampak banjir ini, namun sudah mengantisipasinya karena adanya peringatan dini. Warga mengaku banjir sudah terjadi beberapa kali dalam sebulan terakhir karena kawasan ini memang menjadi titik langganan banjir. Banjir juga merendam permukiman warga di Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan saat warga tengah beristirahat. Warga segera memindahkan motornya saat air mulai masuk permukiman. Sementara ketinggian air ini mencapai 1,5 meter dan total ada 5 RT terdampak banjir. Sebelumnya warga juga sudah diberi kabar datangnya banjir menyusul naiknya ketinggian air di pintu air Katulampa, Bogor, Jawa Barat. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ratusan truk tujuan Bali dan Nusa Tenggara Barat terjebak macet hingga 20 km di Jalan Raya Situbondo, Banyuwangi, Jawa Timur. Ini terjadi akibat ketersediaan kapal tidak sebanding dengan jumlah kendaraan yang hendak menyeberang ke Pelabuhan Gilimanuk, Jembrane, Bali. Ratusan truk ekspedisi tujuan Bali Nusa Tenggara Barat terjebak macet di Jalan Raya Situbondo, Banyuwangi, Jawa Timur. Antrean mengular hingga 20 km. Penumpukan kendaraan truk ukuran besar tersebut dimulai dari area parkir Pelabuhan ASDP, Pelabuhan LCM, dan Pelabuhan Bulusan. Antrean ini terjadi akibat kedatangan kapal dari Pelabuhan Gilimanuk 5 jam sekali setiap jadwal. Hal tersebut terjadi karena ketersediaan kapal hanya sebanyak 9 armada untuk melayani bongkar muat di 5 dermaga. Sementara untuk mengurai kemacetan, kepolisian memprioritaskan kendaraan kecil terlebih dahulu untuk bisa melewati antrean. Apa yang terjadi di ASDP ini imbasnya atau dampak kemacetan panjangnya itu bisa diurai, khususnya terhadap kendaraan-kendaraan yang kecil, yang TS, yang kendaraan penumpang, bus, itu diprioritaskan, termasuk kendaraan BBM dan gas itu juga diprioritaskan. Selain penumpukan kendaraan di area parkir pelabuhan,
Antrean truk besar juga terjadi hingga mengular di Jalan Raya Situbondo menuju pelabuhan penyeberangan Ketapang sejauh 2 km. Buka tutup jalur lalu lintas diterapkan kepolisian untuk mengurai kemacetan menuju Kabupaten Situbondo. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo Anyus melaporkan. Untuk informasi terkini, kita telah terhubung dengan Eris Utomo di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Selamat siang, Eris. Bagaimana situasi terkini di sana? Apakah antrian kendaraan truk masih terjadi? Ya, selamat siang. Hingga saat ini memang masih terjadi antrian di mengular di Jalan Raya Situbondo, Banyuwangi. Dan memang saat ini saya berada di salah satu kantong parkir pelabuhan, di mana di sini menumpuk ratusan kendaraan atau truk yang akan mengantri, dan mereka juga tidak tahu sampai kapan bisa masuk dalam pelabuhan yang akan bisa menyeberangkan daripada mereka. Dan ini saya perlihatkan tentang antrian truk yang mengantri di kantong parkir di pelabuhan, dan ini merupakan pelabuhan Budusan, di mana memang ada kapal yang nantinya juga akan membawa mereka berlayar ke dermaga atau di pelabuhan Gilimanuk. Dan memang saat ini juga ada sejumlah supir yang beristirahat, dan mereka juga menunggu bagaimana mereka akan dipanggil untuk mengantri di pelabuhan yang selanjutnya. Dan ini juga ada salah satu supir yang bisa kita ajak ke komunikasi, dan mereka juga mengaku sudah lebih dari semalam untuk bisa masuk di daerah pelabuhan ini. Bapak? Ya. Pak siapa Pak? Indra. Pak Indra ya. Pak Indra dari mana? Dari Malang. Dari Malang mau ke Bali. Mau ke Bali. Iya. Bapak sendiri dalam perjalanan ini mengalami kendala apa ini Pak? Macet jalan dari kemarin jam 6 sore sampai ke pelabuhan Ketapang ini jam 4 subuh tadi. Jadi begitu lama untuk bisa mengantri masuk di pelabuhan. Dan ini jam berapa kira-kira bisa dapat layanan untuk penyeberangan? Ya ini masih belum tahu Pak. Nah, pelayanannya masih beberapa. Ya, demikian Reza, ini salah satu dari supir truk yang merasa juga harus menunggu sekian lama untuk bisa masuk antrian. Dan memang dari pelabuhan, dari pihak SDB sendiri sudah menyiapkan sebanyak 11 armada kapal, namun yang dioperasikan sebanyak 9 kapal dengan percepatan atau sisi percepatan bongkar muat, dan juga memang terjadi sistem untuk bisa membedakan dari kendaraan yang tonasenya juga dibedakan itu 30 ton ke atas dan juga bisa lebih di situ. Demikian. Baik, terima kasih Eris Utomo atas laporan Anda. Selamat siang, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Seorang pelajar SMK di Tanjung Priok, Jakarta Utara menjadi korban penyiraman air keras. Penyiraman air keras dilakukan oleh sekelompok pelajar SMK dari sekolah lain. Dalam rekaman CCTV, korban disiram dengan air keras oleh sekelompok pelajar di Jalan Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Korban, pelajar SMK, mengalami luka bakar di bagian wajah hingga leher. Akibat luka serius yang diderita, korban dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat untuk mendapatkan perawatan. Polisi telah menangkap para pelajar termasuk sang eksekutor penyiraman. Selain pelaku, polisi juga menyita 2 kendaraan roda 2 yang digunakan saat peristiwa penyiraman. Dari hasil pemeriksaan, air keras yang digunakan untuk menyiram korban sengaja telah dipersiapkan oleh para pelaku. Para pelaku berencana melakukan tawuran dan mencari pelajar sebagai target serangan secara acak. Papasan dengan korban yang sedang berposisi pada saat itu. Spontan, pelaku ini memakai kendaraan korban, kemudian setelah terjatuh, kemudian si pelaku langsung menyiramkan air keras. Saat ini polisi masih memeriksa secara intensif para pelaku, lantaran pelaku masih di bawah umur. Pemeriksaan mendapatkan pendampingan dari unit PPA Polres Jakarta Utara, dan sementara untuk penahanan dilakukan di Bapas. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.
Seorang siswi SD meninggal dunia sementara sang guru luka-luka usai tertimpa dahan pohon patah di Bangkalan, Jawa Timur. Kering pohon, aduh potong so kena tanah. Ya Allah, anak SD. Sebuah dahan pohon terembesi patah menimpa sejumlah peserta jalan-jalan santai yang sedang beristirahat di halaman Pendopo Agung, Bangkalan, Jawa Timur. Akibat kecelakaan ini, seorang siswa dan guru SDN Demangan 1 luka-luka. Panitia dan warga mengevakuasi kedua korban ke RSUD Syarifah Ambami Rato Embu, Bangkalan dengan mobil pick-up dan diduga dahan pohon patah akibat dimakan usia. Di saat kita melakukan pengundian, ya, yang bersangkutan ini sama gurunya itu kan lagi mendengarkan istirahat, ya, di mana di pintu masuknya pendopo, ya. depan pos satpam, ya, depan pos satpam, ya, di daerah itu. Kemudian ada pohon jatuh. Usai menjalani perawatan, Yasinta Dewi, siswa kelas 5 SD akhirnya meninggal dunia karena patah di bagian leher. Sementara Rani Aulia, seorang guru SDN Demangan 1 mengalami luka-luka serta memar di beberapa bagian tubuhnya dan masih menjalani perawatan. Jenazah korban Yasinta Dewi pun langsung dibawa ke rumah duka yang akan dikebumikan di pemakaman setempat. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syarawi, iNews melaporkan. Pemirsa, jatuhnya pesawat latih di area pemakaman di Ciampea, Bogor merenggut korban mantan Kadispen AU Marsma TNI Fajar Adrianto. Pesawat diketahui hilang kontak setelah baru 11 menit terbang. Kemana tuh, Kim? Nyombong na ima. Ay, Allah Akbar. Detik-detik jatuhnya pesawat latih milik Federasi Aerosport Seluruh Indonesia atau FASI terekam kamera handphone warga. Pesawat sejak di udara terlihat miring, kemudian jatuh di area pemakaman umum di Desa Benteng, Ciampea, Bogor, Jawa Barat, Minggu pagi. Petugas makam dan warga yang melihat langsung mendekati pesawat dan mengevakuasi penumpang. Pesawat yang jatuh jenis Microlight Fixed Wing Quicksilver GT 500 dengan register PK S126. Tragis akibat kecelakaan, pilot pesawat Marsma Fajar Adrianto meninggal dunia. Sementara co-pilot Roni terluka parah dan masih dirawat intensif. Bola di Brunei. Terus? Emang kondisi kapal udah miring tuh, Bang. Udah miring-miring? Udah miring-miring, posisinya terus? Terbangnya juga udah rendah. Terus? Dengar-dengar tadi ada berita kapal jatuh di Astan. Makanya saya langsung ke sini. Artinya nggak jauh dari lokasi yang tadi miring-miring itu? Pesawat lepas landas dari Lanut Atang Sanjaya sekitar pukul 9 WIB untuk latihan profisiensi penerbangan olahraga Dirgantara. Namun baru 11 menit terbang, pesawat hilang kontak hingga ditemukan jatuh di sekitar TPU Astana. Kadispen AU Marsma TNI Nyoman Swatnyana menyebutkan saat latihan pesawat dalam kondisi baik dan layak jalan. Marsma TNI Fajar Adrianto melaksanakan latihan training dengan pesawat FASI yang merupakan bagian daripada tugas untuk olahraga kedirgantaraan yang bagian dari TNI AU melaksanakan ada eksiden dengan 2 orang penerbang Marsma Fajar sendiri dengan saudara Roni. Untuk penerbang yang saudara Roni sampai saat ini sudah tapi belum bisa diajak ngomong. Sudah siuman, sudah sadar, namun masih tetap dalam perawatan Lanut Atang Sanjaya, Rumah Sakit Hasan Toto Lanut Atang Sanjaya. Hingga kini TNI AU masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan pesawat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, duka menyelimuti keluarga saat jenazah Marsma TNI Fajar Adrianto tiba di rumah duka di Komplek TNI AU Pancoran, Jakarta Selatan. Korban merupakan pilot pesawat tempur F-16 dan pernah bertugas sebagai Kadispen AU pada 2023.
Jenazah Marsma TNI Fajar Adrianto yang meninggal dunia dalam kecelakaan pesawat latih sipil tiba di rumah duka Komplek TNI AU di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan pada Minggu sore. Isak tangis keluarga pecah saat menyambut kedatangan jenazah. Diiringi doa dan suasana duka yang mendalam, peti berwarna putih yang membawa jenazah diturunkan menuju ke kediaman. Para pelayat yang tiba di rumah duka pun memberikan penghormatan terakhirnya kepada sosok yang dikenal memiliki integritas tinggi tersebut. Pada malam hari terlihat para pelayat silih berganti berdatangan hingga tengah malam untuk memberikan penghormatan terakhir dan doa bagi mendiang dan keluarga. Karangan bunga dengan ucapan bela sungkawa juga terlihat berjejer di pekarangan rumah. Jenazah almarhum Marsma Fajar diterbangkan pagi ini menuju Probolinggo untuk dimakamkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto turut menyambangi rumah duka mendiang Marsma TNI Fajar Adrianto untuk menyampaikan duka dan doanya. Mendiang dikenal oleh sebagai sosok yang murah senyum. Ucapan duka dikit Pak, ucapan duka Pak. Ya, almarhum orang baik, dekat dengan saya dulu pernah kita sekolah bareng waktu Sesko TNI tahun 2014 sampai 15. Mudah-mudahan arwah beliau bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima iman Islam. Terima kasih. Sosok almarhum seperti apa? Beliau tuh senyum terus, ada masalah senyum. Jenazah Marsma TNI Fajar Adrianto yang dibawa menggunakan pesawat Hercules telah tiba di Lanut Abdurrahman Saleh. Jenazah langsung diberangkatkan melalui jalur darat ke Probolinggo untuk pemakaman. Kedatangan jenazah Marsma TNI Fajar Adrianto di Lanut Abdurrahman Saleh disambut keluarga besar TNI AU serta kerabat dan juga sahabat. Mendiang Marsma TNI Fajar dikenal sebagai sosok yang peduli dan aktif kegiatan sosial dan juga kemanusiaan. Marsma Fajar mendapat kenaikan pangkat 1 tingkat menjadi Marsikal Buddha Anumerta. Jenazah kemudian dibawa ke Probolinggo untuk dimakamkan di makam Monietan 3, Bengawan Solo. Untuk informasi terkini, kita sudah terhubung dengan Hana Purwadi di tempat pemakaman umum Monietan Probolinggo, Jawa Timur. Selamat siang, Hana. Apakah jenazah Marsma Fajar sudah tiba? Selamat siang, Reza. Selamat siang, Permeta. Saat ini kami berada di makam umum Monietan di Kelurahan Kademangan, di mana tempat almarhum atau jenazah dari Marsma Fajar Adrianto meninggal dan dikebumikan. Barusan sekitar 15 menit yang lalu jenazah sudah tiba di pemakaman Monietan dan sudah dilakukan prosesi pemakaman secara militer dan sepak terjang dari almarhum sejak menjadi tentara khususnya TNI AU dan menjabat hingga mengalami musibah di area Bogor saat menaiki pesawat FASI atau Federasi Aerosport Seluruh Indonesia. Dan saat ini prosesi sudah dilakukan dan mulai di pemakaman dilakukan dan masih berlangsung saat ini, begitu Reza. Baik, Hana, siapa saja pejabat TNI AU yang hadir di sana saat ini? Terlihat banyak rombongan TNI AU dari Lanut Abdurrahman Saleh dan dari Musbida dan seperti Dandim 0820 dan Polresta Kota Probolinggo juga hadir ikut memberikan doa terakhir kepada almarhum Marsma Fajar Adrianto. Begitu, Reza. Baik, Hana, apakah sudah ada informasi mengenai apa sebetulnya penyebab kecelakaan tersebut? Berdasarkan dari informasi yang kami dapat bahwa memang kondisi pesawat FASI yang dipiloti oleh almarhum saat itu dalam kondisi baik dan sempurna. Dan entah suatu apa sehingga pesawat tersebut tiba-tiba oleng dan mengalami musibah yang menimpa pada Marsma Fajar Adrianto, begitu Reza.
Dan barusan saya juga berbincang santai dengan anak angkat dari almarhum bahwa memang dari keseluruhan dan pesawat F-16 itu memang selalu kondisi prima, dan di mana memang kalau pesawat tersebut tidak kondisi prima dan tidak boleh diterbangkan. Namun kemarin sebelum kejadian pesawat tersebut dalam kondisi prima dan maksimal begitu, namun musibah menimpa dari almarhum begitu, Reza. Baik, terima kasih atas informasi Anda. Hana melaporkan langsung dari Probolinggo. Selamat siang, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, Marsma Fajar Adrianto merupakan sosok berprestasi selama berkarir TNI Angkatan Udara. Marsma Fajar dikenal sebagai penerbang pesawat tempur dan menjadi Kadispen AU pada tahun 2023. Marsma TNI Fajar Adrianto yang gugur dalam kecelakaan pesawat latih di Ciampea, Bogor merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1992. Marsma Fajar merupakan penerbang pesawat tempur F-16 Fighting Falcon dengan call sign Red Wolf di Skadron Udara 3 Lanut Iswahyudi. Almarhum juga sempat menduduki jabatan Pabandia Ops SOEPS Kohanudnas, Komandan Pangkalan TNI AU Lanut Manuhua 2017 dan Kadispen TNI AU 2019 hingga 2020. Sementara pada tahun 2023 menjadi Dan Lanut Halim Perdana Kusuma. Selama hidupnya, Marsma Fajar terlibat dalam peristiwa penting. Salah satunya peristiwa udara dengan pesawat Angkatan Laut Amerika Serikat di Langit Bawean 2003. Selama menjadi Kadispen AU, Marsma TNI Fajar Adrianto selalu memberikan informasi terdepan terkait pemberian informasi instansinya. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti meresmikan dimulainya program cek kesehatan gratis di Sekolah Dasar Negeri Cideng 02 Jakarta Pusat. Peluncuran program cek kesehatan gratis dilakukan di 12 sekolah dan madrasah secara serentak. Nah, yang ini nggak ada Kick-off program cek kesehatan gratis di sekolah dilakukan di 12 sekolah dan madrasah secara serentak pada hari ini. Salah satunya di SDN Cideng 02 Jakarta Pusat yang dibuka langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti. Pelaksanaan cek kesehatan gratis dilakukan usai senam sehat dan upacara para siswa. Pemeriksaan kesehatan untuk siswa kelas 1 hingga 6 SD meliputi 13 kategori mulai dari mata, mulut, mental, gizi, tekanan darah, telinga, dan status imunisasi. Untuk siswa kelas 4 hingga 6 SD, pemeriksaan juga dilakukan untuk kebugaran fisik. Nantinya, hasil cek kesehatan gratis di sekolah akan langsung tercatat di aplikasi Satu Sehat dan ditindaklanjuti oleh Puskesmas. Nah, program pemeriksaan kesehatan gratis ini dimaksudkan sebagai usaha dari Bapak Presiden bekerjasama dengan berbagai pihak, Bapak Menteri Kesehatan sebagai leading utamanya dan kami Menteri Pendidikan Dasar Menengah sebagai mitranya berusaha untuk bagaimana membangun kebiasaan hidup yang sehat dan juga budaya hidup yang sehat di kalangan anak-anak, karena dengan pemeriksaan kesehatan ini dapat diketahui sejak dini masalah-masalah kesehatan yang ada di kalangan anak-anak kita. Dengan pemeriksaan kesehatan ini kita dapat menyelamatkan anak-anak kita ini dari berbagai kemungkinan penyakit yang dapat tidak hanya menghambat kesehatan mereka, tapi juga Sementara itu, Menpora Dito Aryo Tejo meninjau cek kesehatan gratis di SMKN 26 Rawamangun, Jakarta Timur. Para siswa antusias mengikuti kegiatan ini. Program cek kesehatan gratis yang digelar serentak di 12 sekolah dan madrasah ini untuk mewujudkan anak sehat menuju Indonesia Emas 2045. Pemeriksaan meliputi pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan gigi, mata, hingga tes kebugaran. Selain di Cideng dan Rawamangun, cek kesehatan gratis juga digelar di SMPK Penabur Gading Serpong, Tangerang, Banten. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid meninjau langsung cek kesehatan gratis di sana. Dan berikut wawancara rekan kami Hamzah Hasibuan dengan Menkom DG.
Ya pemirsa, kami baru saja melakukan pemantauan terkait dengan cek kesehatan gratis, kick off cek kesehatan gratis di salah satu sekolah yaitu SMPK Penabur Gading Serpong. Dan saat ini kami sudah bergabung bersama dengan Menteri Komunikasi Digital. Selamat pagi Ibu Mutia Hafid. Pagi, semangat. Baik Ibu, mungkin bisa dijelaskan tadi bagaimana Bu memantau cek kesehatan gratis di SMPK Penabur Gading Serpong ini Bu? Ya, ini kerja kolaboratif ya antara kementerian. Jadi kami juga kebetulan Kementerian Komunikasi jadi juga harus ikut menyampaikan program-program pemerintah dengan tepat gitu ya, agar tidak salah kaprah satu dan juga atas nama transparansi. Dan senang sekali hari ini kita melihat pelaksanaan di BPK Tangsel, ini juga BPK Penabur cukup lancar dan anak-anaknya semuanya semangat gitu ya, mulai dari yang tes tes gula darah, mata, lari dan sebagainya. Dan saya senang sekali juga ada tes seperti ini untuk anak-anak karena kami juga di Komdigi itu ingin lihat dan juga menyarankan misalnya tes mata nih. Kami dengar untuk gangguan kesehatan mata pada anak itu meningkat dengan kita banyak sekali menggunakan screen time gitu. Jadi ini juga sebagai pengingat, tes kesehatan ini bisa mengingatkan orang tua untuk juga menjaga anak-anaknya dari kesehatan sejak dini gitu. Terima kasih banyak Ibu Mutia Hafid atas tanggapannya. Itu dia pemirsa, memang tadi ada hubungannya cek kesehatan gratis dengan dunia digital, karena di dunia digital saat ini banyak anak-anak yang juga memang menggunakan gadget sehingga banyak juga masalah mata yang ditemukan. Ini dari Kabupaten Tangerang, Hamzah Sibuan, Jemi Jasin, iNews melaporkan. Pemirsa, waspadalah, saat ini perhiasan yang Anda gunakan bisa dioplos. Polisi baru-baru ini menggerebek toko perhiasan emas yang ternyata dioplos dengan perak. Ya seperti biasa aja deh. Kooperatif aja. Saat penggerebekan, kepolisian Bengkalis Riau menyaksikan langsung pembuatan perhiasan yang dioplos dengan perak. Polisi menyita barang bukti lebih dari 1,8 kg emas oplosan, cairan kimia, alat sepuh, buku faktur penjualan, serta uang tunai dari hasil penjualan emas oplosan. Alhasil, seorang pemilik toko saat ini diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku diketahui telah beraksi sejak 2021. Kasus berhasil diungkap karena seorang warga merasa tertipu setelah membeli 2 gelang emas yang ternyata tidak mengandung kadar emas murni. Korban merasa curiga dengan keaslian gelang yang tersebut, gelang emas tersebut, karena pada saat membuat faktur pembelian, pelaku tidak menuliskan kadar emas dari gelang tersebut. Dan karena tidak ada menuliskan kadar emas, sehingga korban menaruh perasaan curiga. Dan selanjutnya korban melakukan pengecekan terhadap barang yang sudah dibeli tersebut, dan ternyata memang ditemukan bahwa dari hasil itu gelang tersebut bukan berupa emas, akan tetapi adalah perak yang disepuh dengan emas. Jadi seolah-olah terlihat saat didagangkan itu terlihat seolah-olah emas 22 karat, akan tetapi tersangka tetap melakukan aktivitas jual beli tersebut. Saat ini 4 korban melapor dan jumlahnya diperkirakan akan terus bertambah. Pemilik toko pun dijerat pasal tentang pemalsuan dan penipuan dengan 6 tahun penjara. Dari Bengkalis Riau, Indriyo Rizal, iNews melaporkan. Ke informasi lainnya pemirsa, apa jadinya jika di atas plafon rumah Anda bersembunyi seekor ular sanca? Di Cengkareng, Jakarta Barat, warga dihebohkan dengan temuan ular sanca sepanjang 6 meter di plafon rumah. Tim pemadam kebakaran berupaya mengevakuasi ular yang bersembunyi di plafon rumah warga di Jalan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Untuk mengeluarkan ular, petugas membobol plafon. Namun ular itu berusaha kabur dengan menjatuhkan diri. Ia pun terus melawan saat hendak ditangkap petugas. Petugas dibantu warga akhirnya bisa menangkap binatang melata ini 15 menit kemudian. Berselang 15 menit, ular dengan ukuran panjang 6 meter ini berhasil dievakuasi, dimasukkan ke dalam kantong hitam besar. Karena dari bobot yang kita evakuasi ini, menurut saya nih selama saya bertugas di pemadam, itu udah cukup besar, paling besar lah selama saya bertugas pemadam selama 8 tahun ini, paling besar yang pernah saya evakuasi selama ini. Setelah ditangkap, ular sanca sepanjang 6 meter ini akan diserahkan ke Badan Konservasi Sumber Daya Alam untuk dilepas liarkan ke habitatnya.
Dari Jakarta, Miftahul Gani Anyus melaporkan. Ratusan warga yang sebagian besar mak-mak di Lamongan, Jawa Timur menjadi korban penipuan arisan bodong. Total kerugian korban 20 miliar rupiah. Puluhan ibu-ibu mendatangi Polres Lamongan untuk melaporkan arisan bodong yang diduga dilakukan oleh seorang wanita bernama Elda, warga Desa Sugian, Kecamatan Solokuro. Diduga wanita tersebut membawa kabur uang puluhan miliar rupiah. Para korban terdiri dari berbagai profesi, mulai dari ibu rumah tangga, nelayan, TKI, hingga dokter. Salah satu korban bernama Azam, 29 tahun, yang berprofesi sebagai dokter, mengatakan dirinya mengalami kerugian hingga mencapai 2,5 miliar rupiah. Sementara puluhan korban lain menderita kerugian bervariasi mulai dari jutaan hingga ratusan juta rupiah. Para korban tertarik dengan iming-iming keuntungan besar. Namun setelah berjalan 3 tahun, pelaku mulai melakukan kecurangan dengan menjual arisan fiktif. Kuasa hukum mengatakan jumlah korban yang melapor sebanyak 144 orang dengan kerugian sementara mencapai total 20 miliar rupiah. Modusnya ya dia itu mencairkan nanti bedol segini, misalkan beli 2 juta ya dapat bedol segini. Oh, diiming-iming gitu ya? 2.500.000 ya gitu. Diiming-iming gitu ya? Tergiur tuh. Di arisan. Terbeli arisan. Mereka menawarkan arisan itu jumlahnya misalkan nih 5 juta dapat 7 juta dengan jangka waktu sekian seperti itu. Bahkan ada juga yang mereka menyampaikan ada yang meninggal, bahwa orang ini meninggal dunia, menawarkan arisannya ternyata orangnya masih hidup. Ada juga dengan dalih bahwa ini butuh uang karena mau nikah, ternyata mereka memakai DP orang lain tetapi nomor-nomornya sendiri dijabri ke dirinya sendiri. Itu seperti itu. Korban diperkirakan masih akan terus bertambah karena pelaku beraksi juga di luar wilayah Lamongan. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Penampilan mewah terkadang bisa menipu. Bergaya elit sambil menenteng tas mewah, seorang wanita mencuri kalung emas dan berlian di toko perhiasan di Mall Kelapa Gading, Jakarta Utara. Inilah aksi pencurian yang dilakukan seorang wanita di toko perhiasan di sebuah mal di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Tak ada yang menyangka wanita ini merupakan seorang pencuri. Dengan gaya yang parlente, pelaku datang ke toko sambil menenteng tas mewah. Namun pelaku tertangkap kamera pemantau mengambil perhiasan emas dan berlian untuk kemudian disembunyikan di baju. Dan untuk mengalihkan perhatian karyawan toko, pelaku melihat-lihat perhiasan di etalase. Karyawan toko baru menyadari ada perhiasan yang hilang setelah pelaku tinggalkan lokasi. Pelaku ditangkap dengan barang bukti perhiasan hasil curian, pakaian, dan juga tas mewah yang digunakan pelaku saat melakukan pencurian di toko perhiasan. Kemudian dari hasil penelusuran yang kami lakukan, juga berdasarkan dari rekaman CCTV yang kami peroleh, kemudian kami bisa mengidentifikasi pelaku. Dan pada hari Jumat, tanggal 1 Agustus 2025, pelaku telah berhasil kami amankan. Dan juga beberapa barang bukti terkait dengan perkara tersebut juga sudah kami sita, baik pakaian yang digunakan oleh pelaku pada saat itu, ada juga tas yang digunakan, handphone, dan juga barang bukti berupa kalung dan liontin juga sudah kami amankan. Pelaku kini jalani pemeriksaan di Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemprov Jakarta akan merelokasi pedagang pasar hewan Barito, Jakarta Selatan. Relokasi dilakukan karena Pemprov akan menggabungkan 3 taman, yakni Taman Langsat, Taman Barito, dan Taman Leuser. Sejumlah pedagang di Jalan Barito, Jakarta Selatan memilih bertahan jelang relokasi yang akan dilaksanakan. Alasannya, mereka menyatakan belum ada surat resmi terkait regulasi tersebut. Selain pedagang burung, terdapat juga pedagang buah dan aneka ragam makanan yang masih menjajakan dagangannya. Mereka memilih untuk tidak mengosongkan kiosnya. Relokasi pedagang burung di Jalan Barito dilakukan lantaran adanya proyek penggabungan Taman Ayodhya, Taman Langsat, dan Taman Leuser.
Taman tersebut membutuhkan area yang bersih dari aktivitas jual beli. Dan untuk informasi terkini kita sudah bergabung dengan Jen Cahyani di Pasar Barito, Jakarta Selatan. Ya Jen, apakah pedagang di Pasar Barito setuju dengan adanya relokasi ini, Jen? Ya, baik Desvita dan juga pemirsa. Kalau tadi kami sempat tanyakan kepada sejumlah pedagang yang ada di sini, memang mereka sebagian besar menolak adanya relokasi lokasi pedagang mereka di sini ke daerah Lenteng Agung. Nah, ini yang utama alasannya karena setelah mereka para pedagang ini melakukan survei di lokasi baru yang ada di Lenteng Agung, ternyata di sana belum ada bangunan yang dibangun untuk lokasi mereka berjualan. Nah, ini yang menjadi yang utama, alasan utamanya mereka tidak mau direlokasi sekarang. Jadi sampai saat ini belum ada kesepakatan antara para pedagang atau paguyuban pedagang di Jalan Barito ini dengan Pemprov Jakarta. Nah, Desvita dan juga pemirsa, saya akan ajak Anda untuk melihat ini dia aktivitas para pedagang yang ada di sini yang sampai saat ini masih berjualan, masih melakukan aktivitas jual beli karena hingga saat ini memang belum ada perintah untuk mengosongkan lokasi mereka berjualan. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, saya akan tanyakan kepada salah satu pedagang yang ada di sini. Ibu, selamat siang Bu, boleh minta waktunya sebentar? Nah, saya mau ngobrol sedikit. Ibu sebagai pedagang di sini ya Bu ya? Betul. Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Dewi. Ibu Dewi. Ya. Ibu Dewi, saya mau tanya tanggapannya, ini kan mau ada relokasi. Ini kabarnya nanti terakhir hari Jumat mau dikosongkan seperti itu Bu. Itu bagaimana sih Bu tanggapan dari para pedagang? Tanggapan pedagang semua, mohon sangat saya masih tetap berdiri di sini. Berarti artinya ini menolak adanya relokasi atau membutuhkan solusi lagi? Menolak sih tidak, karena harus bagaimana ya, katanya mau relokasi, tapi tempatnya nggak ada. Jadi Ibu sama pedagang lain memang sudah survei ke sana, tapi belum ada tempatnya ya? Belum, benar, itu belum ada tempatnya. Nah, ini kemarin katanya sudah ada surat yang turun untuk ditandatangani. Ini surat apa Bu? Apakah surat itu resmi? Kemarin surat kayaknya nggak resmi itu. Iya. Belum tanda tangan juga? Belum. Belum tanda tangan. Iya. Nah, ini kalau dari para pedagang di sini mungkin harapannya seperti apa sih kepada Pemprov Jakarta sendiri? Ya, mohon sangat aja kalau toh memang direlokasi, sebetulnya kan harus ada tempatnya yang layak gitu. Ternyata mau dipindahkan ke Lenteng Agung pun juga belum ada tempatnya. Terus yang jualan-jualan seperti hewan, makanan itu mau ditaruh di mana? Kan seperti itu. Oke, baik. Jadi itu harapannya. Ya. Ibu, terima kasih banyak ya Ibu Dewi. Nah, itu dia Desvita dan juga pemirsa, harapan dari para pedagang di sini yang tentu saja agar segera mendapat kepastian seperti apa kesepakatan melakukan relokasi ini dari Jalan Barito ke Lenteng Agung karena sampai saat ini belum dibangun tempatnya untuk pengganti lokasi mereka berdagang. Sementara itu Desvita. Baik, terima kasih Jen Cahyani yang melaporkan langsung dari kawasan Pasar Barito, Jakarta Selatan, dan selamat bertugas kembali Jen. Partai Perindo membuka ruang kolaborasi bersama pemerintah daerah guna mendorong percepatan pembangunan dan pemerataan ekonomi nasional. Kali ini kolaborasi dilakukan bersama pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan yang memiliki potensi di sektor maritim dan pariwisata. Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanusudibio yang didampingi jajaran pengurus Partai Perindo menerima silaturahmi politik Bupati Halmahera Selatan Hasan Ali Basam Kasuba di Jakarta. Dalam pertemuan ini turut membahas berbagai potensi strategis seperti mempercepat pembangunan dan pemerataan ekonomi daerah, khususnya pada sektor maritim, pariwisata dan investasi di Halmahera Selatan. Hasan Ali Basam Kasuba menilai hal ini menjadi momentum penting bagi pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dan Partai Perindo untuk bergerak bersama-sama membangun bangsa. Membangun kolaborasi Perindo khususnya dengan pemerintah daerah untuk bersama-sama bagaimana kemudian memikirkan pembangunan yang ada di Kabupaten Halmahera Selatan ke depan. Partai Perindo yang dikenal dengan Partai Kita menilai silaturahmi ini memperkuat arah komunikasi dan kolaborasi antar partai politik dengan pemerintah daerah, sekaligus mempertegas komitmen dukungan dalam menjalankan kebijakan pro rakyat.
pembicaraannya memang akan terkait soal bagaimana mendukung pemerintah di Kabupaten Halmahera Selatan. Kemudian yang kedua, ada beberapa hal yang terkait dengan investasi daerah di sana, sumber daya yang memang barangkali bisa disampaikan ke MNC. Kita ingin mendorong dan mendukung segala bentuk pembangunan di Indonesia. Karena pilkada selesai, sekarang udah saatnya kita semua kolaborasi untuk membangun. Melalui para kadernya, partai yang dipimpin Anjela Tanusudibio ini akan terus konsisten mengawal kinerja pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat secara maksimal. Tim Liputan iNews melaporkan.